Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Dianti dengan NIM 14066230002 dari Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengajarkan ujian akhir semester, data raya, dan pemrograman. Nah, pertama itu, data itu berbentuk CSV dan, data itu berbentuk teks, maka saya akan, mengubah data yang awal diberikan itu menjadi teks to kalam. Nah, hasilnya itu akan membentuk seperti tabel berikut ini dari nama, jika, tanggal lahir, kecamatan, kabupaten, nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Lalu saya, akan mengerjakan nomor satu, yaitu dengan mencari nilai total dari nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan bobot 1, bobot 2, bobot 3. Nah, cara mencari nilai total itu dengan cara, sama dengan 0,5, itu 0,5 itu dari bobot 1, bobot nilai 1, dikali F2, terus ditambah 0,3 itu dari bobot nilai 2, lalu dikali G2, nilai 2, lalu ditambah 0,2 itu dari bobot nilai 3, lalu dikali H2 itu dari nilai 3. Maka hasilnya seperti ini. Nah, lalu saya mengcopy dari sini agar terpaste ke data dari 2 sampai 500. Nah, selanjutnya saya akan mencari peserta tertua, termuda, dan selisih umur mereka. Nah, cara mencarinya itu eh, dengan memasukkan rumus sama dengan indeks kurung buka A2 titik 2 A501 itu dari nama peserta, lalu titik koma match kurung buka min kurung buka C2 sampai titik 2 C501 itu dari tanggal lahir, dari data tanggal lahir, lalu tutup kurung titik koma C2 eh, titik 2 C501 titik koma 0 kurung tutup. Begitu. Nah, maka akan memunculkan nama peserta dengan umur tertua. Begitu juga dengan mencari umur termuda. Tetapi min-nya itu yang tertua itu dengan min, sedangkan yang termuda itu dengan max. Nah, cara saya menentukan dari mana kalau dia itu tertua itu dengan cara memasukkan rumus sama dengan min, tutup kurung buka C2 titik 2 C501 itu berdasarkan tanggal lahir dari data peserta 1 sampai 500. Lalu tutup kurung. Maka akan menampilkan data tertua, sedangkan mencari termuda itu sama rumusnya, tapi minnya itu diganti menjadi max. Nah, sedangkan mencari usianya itu dengan rumus sampai dengan date div, kurung buka M7, titik koma today, kurung buka kurung tutup, titik 2, tanda petik Y atau years, terus tanda petik tutup kurung, enter. Nah, maka akan menghasilkan usia peserta tertua tersebut, sama halnya dengan menentukan usia termuda itu, eh, yang membedakannya hanya dari data tanggal lahirnya. Lalu cara mencari selisih umur dari peserta tersebut itu dengan cara sama dengan M7 dikurang N8. Lalu enter, maka muncullah selisihnya. Lalu nomor 3, yaitu saya akan mencari kecamatan, nilai total dari kecamatan dan kabupaten maksudnya, dan mencari kecamatan dengan nilai peserta terbaik. Nah, pertama itu dari data
ini di data kecamatan, saya blok, lalu saya ke data, terus saya beralih ke enggak, ke data, lalu saya urutkan dan filter, lalu salin ke lokasi lain, lalu pilih, ini tuh pilih kolom yang mau kita tempelin di mana, lalu pilih saja, lalu centang rekaman unit saja, lalu pencet OK. Nah, maka akan menampilkan kecamatan yang sudah di-filter menjadi misalkan duren sawit ada berapa jadi 1 gitu. Nah, begitu juga dengan kabupaten, saya mencarinya dengan data lalu urutkan dan filter. Nah, cara mencari rata-rata nilai total dari kecamatan yaitu aduh, dengan rumus sama dengan average if kurung buka D2. D2 itu diambil dari kecamatan, data kecamatan, peserta 1 sampai peserta 500, D2.2, D501 titik koma, tanda petik duren sawit titik petik titik koma, I2, I2 itu dari nilai total, titik 2, I 501, itu nilai total dari peserta 1 sampai 500. Nah, maka enter, lalu akan memunculkan nilai rata-rata dari peserta kecamatan tersebut. Nah, sedangkan mencari kecamatan lainnya itu sama halnya, tetapi hanya dirubah dari titik tanda petik tersebut. Jika mencari duren sawit kan tadi duren sawit, maka jika mencari Kebayoran Lama itu diganti menjadi Kebayoran Lama, tapi rumusnya itu tetap sama. Sama halnya dengan mencari nilai rata-rata kabupaten. Yang membedakan hanya di data ini saja. Data tadi kan kalau kecamatan itu D, D2 titik titik 2 D501, sedangkan kabupaten itu E2 titik 2 E501. Nah, sama halnya juga tiap kabupaten itu mencari dengan memasukkan nama Jakarta Selatan. Terus kalau mencari Jakarta Barat diganti menjadi Jakarta Barat. Nah, selanjutnya saya akan mencari kecamatan dengan nilai peserta terbaik, yaitu dengan cara rumusnya sama dengan max kurung buka L13. Ini dari data rata-rata nilai kecamatan, semua kecamatan ini. Nah, ini sama dengan max kurung buka L13 sampai L56. Maka memunculkan hasilnya itu 72,61. Nah, dilihat dari sini 72,61 itu Kepulauan Seribu Selatan. Maka kecamatan yang memiliki nilai peserta terbaik itu eh, Kepulauan Seribu Selatan. Lalu untuk nomor 4, sama halnya saya juga mengelompokkan data laki-laki dan perempuan, yaitu dengan cara urutkan dan filter, begitu juga dengan kabupaten. Nah, cara mencari berapa peserta yang mengikuti uji kompetensi ini dari perempuan itu berapa sih totalnya untuk mencarinya itu dengan memasukkan rumus sama dengan conif kurung buka A2 titik 2 A501 titik koma tanda petik perempuan tanda petik. Nah, A2-nya itu dari sini, dari jenis kelamin peserta 1 sampai 500. Begitu juga dengan mencari data laki-laki, hanya diganti di bagian sini saja. Begitu juga dengan mencari peserta yang ikut berdasarkan kabupaten. Sama rumusnya, tetapi
hanya beda di datanya yang tadi A1, A2, tapi sekarang jadi B. Dari sini, dari data peserta kabupaten 2 sampai 501. Nah, cara saya mengolahnya menjadi grafik yaitu dengan cara memblok data tersebut, lalu sisipkan, lalu cari chart, nah lalu pilih chart yang akan saya pilih. Maka akan menampilkan data seperti ini. Nah, lalu jika disimpulkan berdasarkan analisisnya bahwa berdasarkan olahan data dan gambar grafik tersebut, dari 500 orang yang mengikuti uji kompetensi Provinsi DKI Jakarta berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan total 333 orang, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan hanya 167 orang yang mengikuti uji kompetensi DKI Provinsi Jakarta tersebut. Sekian. Nah, sekian pemaparan, penjelasan bagaimana cara saya mengerjakan soal ujian akhir semester tersebut. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan cara bicara yang salah. Terima kasih.